Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para ulama, ustaz, wabil khusus kersana kesepuhan Kang Haji Atang, Kang Kiai Odin, para kesepuhan sadayana anu teu disebatkeun hiji-hijina anu sadayana kusungkuring dihormat. Sareng mudah-mudahan selalu kenging panangtayung nanti Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu sadayana kakantun, bapak aparat desa oge terhilap dan hilap oge kersana bapak kesepuhan bapak camat Kecamatan Garawangi anu anjeunna selalu mengikuti seluruh kegiatan nu diayakeun di unggal kampung, di unggal desa. Alhamdulillah, mudah-mudahan anjeunna ku Allah dipapasi kesehatan, panjang yuswa, dina kaayatan fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, sadayana kusungkeun hormat, jadi mata ibunya. Ibu-ibuna di marana. Alhamdulillah wa syukurillah, syukuran ka Allah Subhanahu wa taala anu mana dina saat ieu enjing ayeuna enjing anu cerah. Alhamdulillah, syukuran ka Allah Subhanahu wa taala urang sadayana masih dipapasi kesehatan, panjang yuswa. Mudah-mudahan hadirna urang sadayana di ieu majelis ka Allah dicatat sebagai amal saleh anu janten hiji wasilah kenging ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagetau pami parantos yaumil qiyamah urang geng syafaati mantana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mangga urang teraskeun anca pangaosan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab kecil anu disusun ku kersana anjeunna Rais Akbar, Rais Suriah Akbar Nahdlatul Ulama, nyaeta Al-Alama Syekh Muhammad Hashim As'ari, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Alhamdulillah urang tiasa mempelajarinya. Mudah-mudahan urang sadaya keng manfaat tina ieu pangosan, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dugi kana nomor 35 kitab simkuring coang diaos Ahmad Tukhanu faqad dzakar al-allamah al-khazin fi tafsir. Adapun tukhon itu asap, nanti pada akhir zaman akan datang nyaeta asap tebal anu menyelimuti seluruh alam dunia dari wetan sampai kulon tanpa terkecuali. Suasana gelap, tidak kelihatan matahari, tidak kelihatan lampu. Faqad dzakara al-allamah, mongko teman-teman nutur sabal allamah al-khazin, Imam Al-Khazin fi tafsiri dina tafsir Al-Khazin, faqal
Maka beliau berkata, qala Hudzaifah radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hai utusannya Allah, mad-dukhanu, ma itu apa? Ad-dukhanu utai dukhan. Apa itu dukhan ya Rasulullah? Fatalah hadhil ayah. Maka Nabi membaca ayat ini, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Di dalam kitab Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayat yang ke-10, urang sok maos maca ayat ieu, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Yauma ta'ti ing dalem dinane nekaaken apa as-sama'u langit. Langit yang ada di atas kita ini mendatangkan bidukhanin kelawan dukhan asap mubinin kang jelas. Jadi dukhan ini datangnya dari arah langit. Kalau sekarang asap-asap yang ada itu datangnya dari bawah. Ada kebakaran hutan, ada apa. Tapi dukhan yang satu ini nanti datangnya dari langit. Yamla'u ma bainal masyriq wal maghrib, yang memenuhi udara antara timur barat. Timur dunia, barat dunia ini semuanya dipenuhi oleh asap. Asap yang tebal sehingga tidak kelihatan apa-apa. Yamkuthu cicing eta dukhan, cicing bae teu ka mana-mana, arba'ina yauman, 40 hari, walailatan. Selama 40 hari 40 malam itu dukhan teh cicing. Terus apa reaksi yang diterima oleh manusia? Amal mukminu, adapun utai orang yang beriman, iku fayusibu mangka makenani hu ing mukmin minhu sing dukhan kahayati zukam, kaya tinggai pilek. Kalau orang-orang yang beriman terkena dukhan itu reaksinya seperti pilek. Mun aya mah corona murenya. Jadi pilek aja selama 40 hari. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, fahuwa kasakron, mangka utai kafir iku kasakron, kaya keadaannya orang yang mabuk. Kalau orang kafir situasinya keadaannya seperti orang yang mabuk, nggak sadarkan diri. Saking apa? Saking kuatnya dukhan ini sehingga orang-orang kafir nggak pada sadarkan diri. Yakhruju min kharaihi, kang metu apa dukhan min kharaihi saking bolongan irung lorone kafir, wa udhunaihi lan kuping lorone kafir, wa duburi lan dubure kafir. Dari lubang hidungnya, kedua lubang hidungnya dan kedua lubang kupingnya, dan dari duburnya keluar dukhan, keluar asap yang gelap ini. Dan itu termasuk tanda-tanda tanda-tanda mendekatnya kiamat. Dan insya Allah kalau orang yang beriman selamat dari bencana-bencana mendekati kiamat. Dan kalau orang kafir, risikonya pasti mereka mendapat cilaka dari bencana-bencana kiamat itu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih di pasihan tetap iman sinareng
Islam. Mudah-mudahan tetap iman Islam teh selalu bersama urang, bojo urang, anak-anak urang, insu urang sadayana ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu perjuangan bukan gratisan. Bukan kita tinggal tidur, nanti anak-anak pada Islam sendiri, pada pintar sendiri, sholat sendiri. Harus kita perjuangkan. Perjuangan kita tidak ada batasnya, tidak mengenal lelah. Dan kita harus waspada. Sekarang ini anak-anak kita, cucu-cucu kita, istri-istri kita, kita sendiri sedang diserang. Diserang apa? Diserang apa namanya? HP. HP itu menyerang kita tanpa batas, tanpa mengenal waktu. Kalau dulu waktu saya kecil, kalau radio itu disetel, dinyalakan kalau sudah jam 10 itu sudah pada turun itu. Radio itu sudah pada tidur. Jadi tengah malam sunyi. Hanya radio-radio luar negeri yang beda zaman. Itu zaman saya kecil. Kemudian makin ke sini radio mulai dihidangkan acara semalam suntuk. Itu awal tahun 80-an. Kemudian berkembang lagi, kalau ada siaran wayang kulit itu semalam suntuk. Kemudian kesini lagi, semakin banyak radio-radio yang mengisi acara full sampai malam. Itu karena cuma radio doang, gak ada hiburan lain. Terus kesini lagi ada TV acaranya sampai jam berapa itu sudah tutup. Makin kesini makin semalam suntuk. Sekarang ini kalau malam acaranya semakin ramai. Lah ini tinggal kita memagari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, gimana caranya supaya mereka ini tidak terlalu larut palit bersama kemajuan informasi HP ini. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tenggelam ke bawah arus HP ini. Ini bencana yang luar biasa, melebihi bencana-bencana yang lain. Saya katakan bencana karena HP itu berakibat yang sangat luas. Dari berakibat kepada mental, spiritualnya, pemikirannya anak-anak kita, semuanya dikuasai oleh HP ini. Kita tidak bisa menyaring yang masuk ke anak-anak kita ini informasi yang benar atau tidak benar, kita tidak tahu. Entah itu informasinya itu kayak apa, kita tidak tahu. Kalau tidur dibawa ke kamar, tahu-tahu jam 3 malam masih melotot HP. Ini kewaspadaan kita jangan sampai lengah. Makanya sebelum datangnya bencana berikutnya yang menyambut datangnya kiamat ini, yang kita hadapi sekarang adalah bencana HP. Anak-anak kita sudah pada nagih, maunya HP yang mahal-mahal. Itu juga teman-teman udah pada punya, minta, Masya Allah.
Kalau bencana hari kiamat dan kita masih tetap membawa iman dan Islam, ini insya Allah kita selamat. Dan kalau tidak selamat juga, mati juga, insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau bencana HP ini kita tidak terasa, menggerogoti iman, menggerogoti keyakinan, menggerogoti, masya Allah, ibadah kita diserobot. Yang dulunya selesai sholat pakai sholat sunnah, sekarang langsung lari nyamber karena HPD. Ternyata filmnya belum selesai, dan itu tidak akan selesai film itu. Acara-acara itu tidak akan selesai, apalagi kalau sudah mencintai game itu, na'udzubillah. Ini saya tidak memperingatkan bapak-bapak, tapi saya cuma curhat. Apakah yang begini cuma saya sendiri di rumah saya, anak-anak saya, atau memang di yang lain juga sama? Saya tidak tahu. Mudah-mudahan yang lain pada selamat semua, kita semua. Amin ya rabbal. Berikutnya wa amad dajjal, adapun dajjal, fa fi sahihi muslimin, mangka iku tetep ing dalam kitab sahih Muslim, diriwayatkan an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah bin Zubair ibn al-Awwam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Hisham, ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati, tidak ada di antara bentuk atau terjadinya anak Adam sampai hari kiamat, terjadinya Nabi Adam sampai kiamat, khalqun, siapa khalqun, makhluk akbaru yang paling besar minad dajjal, ketimbang dajjal. Tidak ada seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah mulai Nabi Adam sampai hari kiamat yang lebih besar dibanding dajjal. Ini manusia ya, bentuknya kayak manusia. Ditafsiri oleh ulama ay akbaru fitnatan, lebih besar bukan berarti bentuk tubuhnya, tapi lebih besar fitnahnya. Dan itu sebelum kemunculan dajjal, Allah sudah menciptakan makhluk orang-orang yang nantinya jadi anak buah dajjal. Sekarang udah pada muncul, yang perilaku gayanya pakai aliran mazhabnya dajjal. Apa perilaku dajjal yang paling menonjol? Disebutkan dalam sebuah hadis, al-kadzab, orang pembohong. Kalau orang yang selalu informasi yang disampaikan itu adalah bohong, maka itu dia anak buahnya dajjal. Bahayanya sama, akibatnya juga sama. Dan sekarang ini di dunia ini, sekarang ini mencari orang yang pintar bohong di dunia ini bukan cuman gampang lagi. Bari perem kene wake beunang, saking lobana. Seakan-akan mereka-mereka pembohong ini tidak bisa berdiri hidup tanpa meninggalkan, tanpa berbohong. Dan semakin menonjol bohongnya, itu semakin banyak pengikutnya. Itu di tapakuran zaman semakin akhir.
Ini kalau sudah tidak ada orang yang jujur lagi. Kalau sekarang kalau mencari orang jujur itu pilihan kesel-kesel tidak menang. Di Korea di mana tidak jujur. Iya bohong, iya bohong, iya bohong. Masya Allah. Mudah-mudahan orang sadayana termasuk jalmi-jalmi anu ku Allah dipilih jadi jalmi-jalmi anu lurus, jujur, tengah bohong. Amin ya Rabbal alamin. Karena orang-orang pembohong inilah nanti yang akan menjadi pengikut Dajjal. Di dalam Sahih Bukhari, wa fi Sahih Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi zakarat Dajjal, menyebutkan tentang Dajjal. Faqala, maka berkata Nabi, innahu a'warul ain. Sesungguhnya Dajjal itu adalah a'warul ain. Matanya cuma satu. Al-yumna yang kanan ini enggak ada, tinggal satu yang di kiri. Ka'anna ainahu, kaya matane Dajjal iku ainabatun, anggur. Kayak berbentuk anggur begitu. Jadi nanti lihat dari jalannya, kalau ada orang yang matanya mirip anggur, berarti dia Dajjal. Taufiyatun, yang menonjol, matanya itu menonjol keluar, kayak anggur menonjol keluar begitu, merah begitu. Ini kata Nabi, Masya Allah, betapa menakutkan. Lihat wajahnya aja sudah ngeri lihat. Kalau sekarang orang-orang pembohong ini masih kasep-kasep, ganteng-ganteng. Nanti kalau bosnya ini sudah turun, wah sudah. Karena apa yang dibawa oleh Dajjal ini semuanya bohong-bohongan kabeh. Nanti akan dijelaskan fitnah-fitnahnya. Wa fihima an Anasin radhiyallahu anhu, disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun, illa waqad anzar, kecuali beliau memberi peringatan ummatahu ing umat Nabi al-a'wara ing Dajjal yang mata satu. Tidak ada seorang nabi pun yang diturunkan oleh Allah ke alam dunia terkecuali memberi peringatan kepada umatnya tentang bahayanya orang yang bernama Dajjal yang matanya cuma satu, al-kadzdzab, yang tukang pembohong. Ala, ingatlah, innahu a'war, kata Nabi 2 kali. Sungguhnya Dajjal itu adalah a'war, mata satu. Wa inna rabbakum, dan sesungguhnya Tuhan kalian, laisa bi'awar, itu bukan awar. Jangan sekali-kali terkecoh ketika melihat si awar ini, si pecak ini, lama-lama dianggap Tuhan. Maktubun, tertulis baina ainaihi, di antara posisi kedua mata. Jadi matanya enggak di tengah, Pak ya. Satu di sisi, yang satu hilang. Jadi di tengah-tengah antara kedua matanya ini tulisan kafirun. Bukan kafara, bukan loh ya. Kafirun. Kaf, alif, fa, ra. Nanti kalau kafaro, kafaro nanti dipleset-plesetkan nanti. Dan Dajjal itu ketika sudah beroperasi di dunia, mengejar orang-orang yang ada di alam dunia dengan membawa senjata 2 hal, yang satu neraka, yang satu surga. Dan surganya Dajjal itu hakikatnya adalah neraka Allah.
Dan neraka Dajjal itu hakikatnya adalah surganya Allah. Ketika orang terkecoh dengan bohongan Dajjal ini, tipuan Dajjal ini, pada masuk ke surganya, ternyata di sana neraka Allah. Warawal Baihaqi, warawal Baghawi, dan riwayatkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah taala bisanadihi dengan sanad Baghawi an Asma binti Yazid Al-Ansariyah, dari sahabat istri yang bernama Asma binti Yazid, Asma putrinya Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Beliau ini istri tapi meriwayatkan hadis dan beliau berkata, inna min akbari fitnatihi, dan sesungguhnya di antara paling besar fitnahnya Dajjal, annahu, sesungguhnya Dajjal, ya'ti, datang Dajjal al-Arabiyah, di Arab-Arab kampung, di desa-desa. Wa yaqulu, berkata Dajjal, ara'aita in ahyaitu ibilaka, ini onta ini pada mati, sapi pada mati, kambing pada mati. Kemudian Dajjal datang dan berkata kepada mereka, cing kumaha umpamana kukuring dihirupkeun eta onta ente, alasta ta'lamu, apakah kamu yakin anni rabbuka, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Ini penawaran Dajjal kepada orang-orang bodoh ini. Kemudian fayaqulu bala, orang-orang bodoh ini pada berkata, inggih. Dan padahal hakikatnya Dajjal itu tidak bisa menghidupkan yang mati, tidak bisa menurunkan hujan, tapi mereka berkolaborasi, bekerja sama dengan setan-setan yang mengikuti Dajjal. Fayatamatsalulahu syaitan nahwa ibilihi, kemudian setan datang, terus setan ini mewujudkan diri berbentuk onta, kahsani matakunu, sebagaimana onta yang paling bagus. Onta yang tadi ngagoler itu hudang, korejat, langsung disada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha? Nah, Bapak pada jawab pertanyaan Pak. iraha. Kenapa? Iraha jadwalna. Ayeuna Ayeuna keur aya acara Bapak. kenapa? Keur aya acara sampai lohor. Berarti kayak di sana. Kenjing biasa kana. Bisa kene. Ya insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang setan, kemudian setan ini masuk pada bodi onta, dan onta itu bangkit, bangun, bentuknya berubah menjadi onta yang luar biasa indahnya, ka'ahsani ma takunu duru'an, sebagaimana onta itu ketika sedang menyusui. Kalau sedang menyusui itu onta itu gemuk. Wa a'dhumihi asnimatan, dan paling besar punuknya. Onta itu kan di sininya itu kan ada punuk gitu. Jadi onta yang bagus itu yang punuknya besar, kata orang sana. Dan itu rekayasa dari setan semua.
Dan kalau orang yang bodoh, ontanya mati, kan nangis ta. Sapinya mati yang diingu udah bulan-bulan, udah tahun-tahun, bukannya payu mahal, malah pada mati. Kemudian datang Dajjal dan ditawarkan, barangkali sapimu ini saya hidupkan lagi, nanti kalian ini menganggap aku ini Tuhanmu. Yo sekarang saja, maaf ya. Ketika ada orang-orang yang bisa berbuat aneh, memenuhi hajat-hajat kita semua, ini hampir-hampir di dalam hati kita menganggap dia itu punya keistimewaan. Kalau enggak malu-malu mungkin nyebut dia Tuhan lah. Ini sekarang saja. Makanya orang-orang yang suka memunculkan aneh-aneh dan memberi hajat-hajat kita semua, yang mana mereka dalam sebutnya itu enggak menyebut Allah, enggak menyebut apa. Ini bahaya. Mereka itu adalah muqaddimah, anak-anak buah Dajjal yang mendekati kita. Na'udzubillah. Makanya kita diajar untuk berpikir rasional. Ya, kalau kita punya sawah misalkan, kemudian sawah ini kepengin menghasilkan hasil yang maksimal, ya caranya tidak ada lain kecuali kita berusaha bagaimana caranya kita mengurus sawah kita dengan cara yang profesional, yang baik, pupuknya yang bagus, nanamnya yang bagaimana. Jangan dibiasakan datang ke mbah-mbah yang mengaku bisa ngasih panen yang baik, yang bisa ngasih, yang mana notabene mereka itu tidak menyebut nama Tuhan. Na'udzubillah. Apalagi kalau diajak ke Laut Kidul. Perlu diketahui, konon dan konon ini, saya dengar kabar dari teman-teman, sekarang itu banyak atau adalah dukun-dukun yang melayani kebutuhan-kebutuhan orang, masyarakat yang serba canggih, tapi dengan cara nggak normal, secara tidak normal. Sampai konon ada dukun yang berjubah kiai dan dia ini melayani orang-orang yang udah punya pondok pesantren bangunannya tapi belum ada santrinya. Dan orang-orang yang begini ini saking pusingnya, saking stresnya, pondoknya udah gede tapi nggak ada santrinya. Akhirnya ada kabar bahwa Kiai Fulan bisa mendatangkan santri. Ini cerita ini saya dapat dari orang Brebes. Orang Brebes ini juga seorang kiai. Karena cerita kiai itu ya dari kiai ke kiai. Ini sebenarnya kalau diceritakan termasuk aibnya kiai, tapi bukan kiai itu orang yang begitu. Ceritanya dia punya teman orang Pekalongan orang punya teman lagi. Ceritanya pondoknya kosong. Pondoknya udah bangunannya udah mewah tapi tidak ada santrinya. Akhirnya biasa ngobrol para kiai gitu, gimana kabar, saya kepengen pondok saya ini ada santri. Kata yang mendengar ini, oh saya itu dengar ada sana kiai yang bisa menolong tentang ini.
Barang-barang datang ke sana, entah ke Kang Oding, entah kemana, saya tidak tahu itu. Saya insya Allah saya yakin bukan Kang Oding itu. Diajak ke sana oleh Pak Kiai yang dimaksud ini. Dia memang pondoknya gede, santrinya katanya ribuan. Nah, ribuan ini pokoknya banyak ini. Dan kata Kiai ini, kalau benar-benar mau banyak santri, yuk ikuti saya. Kemana, Mbah? Pokoknya ikuti. Setelah diikuti, ternyata ke pantai selatan. Ini riwayatnya begitu ya. Nyampe kemana? Ke pantai selatan. Setelah nyampe di pantai selatan, orang ini yang tadi ngajak tuh, dia menemukan jalan di laut ini. Ada sebuah jalan, langsung dia masuk. Lah orang yang ngikutin ini diajak, ayo masuk. Mau masuk udah bisa. Mau masuk udah bisa. Tertutup lagi. Ketika mundur, muka lagi pintunya. Ketika mau masuk, nutup lagi. Orang itu udah masuk ke jero. Selidik punya selidik, katanya yang namanya Kiai masa nggak nyebut nama Allah ya. Orang yang diajak ini suka zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, ternyata Kiai yang diikutin tadi yang masuk ke pantai selatan ini berkolaborasi, bekerja sama dengan Jurik Nyi Roro Kidul, gitulah gampang nama. Cenah. Da ieu mah cenah. Nu nyareun ka abdi Kiai. Wallahu alam, bener teu na wallahu alam. Abdi terang. Kok sejauh itu? Dan ternyata orang Kiai ini yang bisa masuk ke jalan ke Nyi Roro Kidul ini, katanya di pondoknya itu setiap tahun pasti ada yang mati, santrinya itu ada yang mati. Ya kan kadang-kadang pondok, tapi jangan dicurigai kalau pondok ada santri yang mati, jangan dicurigai ya. Jadi itu mah rutin gitu, rutin ada yang dikorbankan, konon katanya. Dan santrinya banyak sekali katanya. Terus orang yang gagal ini pulang lagi, terus dinasihatin oleh teman saya ini, kamu jangan lagi-lagi ke sana. Itu bukan jurusan ente. Itu jurusannya setan. Jadi sebenarnya cara-cara seperti itu sudah merambah ke dunia-dunia yang lain. Kalau misalkan minta duit, bawa duit itu sudah biasa, itu sudah ada dulu. Sekarang santri juga ada katanya tuh ya. Kok sampai segitunya? Ternyata Dajjal itu canggih. Dan ini anak buah Dajjal yang sekarang berkeliaran di kita ini sudah banyak. Makanya pagari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dengan apa? Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, ibadah yang tekun, jangan cari yang aneh-aneh. Gitu. Kalau melakpare ya diikhtiari dengan melakpare yang biasa lah. Pokoknya jangan cari yang aneh-aneh. Nanti lobangan-lobangan ini, pintu-pintu masuk ini muaranya ke sana semua. Nanti digiring oleh Dajjal itu. Na'udzubillah. Mau dagang laris nih yang suka ke Jakarta, cari jalan yang biasa. Ya supaya laris gimana? Ya dagangannya yang menarik, tokonya yang pantas, pelayanannya yang baik kan gitu kan. Nah, tapi ya jangan tapi. Kalau memang ternyata tidak laris, berarti rezeki Anda cuma segitu kan gitu. Kok angel-angel sih? Kalau tidak payu ya pulang lagi aja ke Sukananga, kan? Sukaimut. Ke Cikananga kok. Sukaimut ke Kasepuhan. Masya Allah, ternyata cerita-cerita yang sedemikian itu membuka mata hati kita. Ternyata
hidup ini enggak gampang juga. Yang dagang, yang jadi kiai, apalagi pejabat, punten-punten ya, yang ngelamar-ngelamar jabatan itu rawan sekali godaannya. Kalau Pak Camat insya Allah selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Dajjal bertanya kepada si orang ini, saya Tuhanmu. Akhirnya karena onta yang mati itu bisa hidup lagi dengan normal, dengan lebih baik, saking senangnya menyatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Dan konon di luar negeri, di India atau di mana, ada orang yang saktinya kayak Dajjal. Itu apapun hajat yang disampaikan kepada dia itu bisa, katanya menurut cerita itu. Dan orangnya tidak punya istri, katanya lelaki. Itu masyarakatnya menyembah orang ini karena saking senangnya hajat-hajatnya dikabul sampai rela menjadi hambanya, menyembah. Dan itu pasti ke sana. Losna itu kadinya. Itu ciri-ciri anak buah Dajjal itu. Makanya awas, hati-hati, kita jangan gampang terkecoh dengan perilaku-perilaku orang yang tidak lurus di dalam agama. Ini awasnya. Walaupun dia ngaku Islam, tapi di lain waktu dia juga nyembah berhala. Di lain waktu dia berbuat apa lagi? Omongannya hebat, perilakunya hebat, langsung dipuji setinggi langit. Nanti dulu. Iya, palebah jasanya baik, oke. Tapi urusan ibadahnya jangan diikuti. Wayatir rajul qad mata akhuhu wa mata abuhu. Kemudian Dajjal ini datang lagi kepada seorang lelaki yang mana saudaranya sudah meninggal dan bapaknya juga sudah meninggal. Ngagoler dua nana. Fayaqulu, Dajjal berkata, ara'aita in ahyaitu akhaka wa abaka. Cing kumaha lamun andaikan dulur maneh jeung bapak maneh kukuring dihirupkeun deui. Alasta ta'lamu anni rabbuka? Apakah kamu masih meragukan bahwa saya ini adalah Tuhan? Kata Dajjal. Maka orang ini karena bodoh, fayaqulu bala. Oke. Akhirnya fayatamatsalallahu syaitan akhihi wa abi, datang setan pembantu Dajjal ini dua, yang satu masuk ke tubuh dulurnya, yang satu masuk ke tubuh bapaknya. Korejat hudang, jag-jag waringkas, tegas, bisa ngomong, senyum. Pan ini orang yang telah ditinggal mati ini kan gembira. Saking senangnya sampai mengakui Dajjal adalah Tuhan. Na'udzubil. Makanya jangan diremehkan, karena Dajjal ini sosok yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW tentang penyesatannya, sampai disebut apa? Fitnatud Dajjal. Makanya dalam ketika kita sholat di tasyahud akhir, kita disunahkan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil masihid Dajjal. Fitnahnya Dajjal itu luar biasa, sangat ditakuti oleh para nabi dan ditakuti oleh para umat-umat nabi terdahulu. Dan kita ini serada deket nih, hati-hati. Fayatamatsalu syaitan wa akhi wa abi. Kemudian setan datang, masuk ke dulurnya dan bapaknya, kemudian bangun. Ini fitnah terbesar di dunia ini, yaitu fitnatud
Dajjal. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, ma sa'ala ahadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dajjal ma sa'altuhu. Kata beliau, kata Mughirah ini, tidak pernah seorang pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal seperti yang pernah aku tanyakan kepada beliau. Wa innahu qala li ma yadurruka, dan Nabi berkata kepada aku, ma yadurruka, jangan khawatir, Dajjal enggak akan bisa menyakiti kamu, kata Nabi. Karena memang imannya orang-orang sahabat Nabi enggak bisa diukur dengan iman seperti kita. Jangan tanya imannya para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu takarannya, standarnya, boro-boro diperintah oleh Nabi. Tidak diperintah saja, para sahabat Nabi ini selalu mengikuti kemana aja Nabi. Nabi berbuat apa saja diikuti. Nabi duduk, ikut duduk semuanya. Nabi berdiri, berdiri semuanya. Nabi membaca sesuatu, kedengaran, semuanya membaca. Sampai ada orang musyrik Mekah ketika memata-matai umat Islam waktu terjadi apa itu Suluh Hudaybiyah, itu ada orang kafir Mekah meneliti, memata-matai kondisi umat Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Mekah geleng-geleng kepala. Kata dia, setelah pulang ke Mekah ditanya oleh teman-temannya, gimana kabarnya Nabi Muhammad dengan umatnya? Kata orang ini, selama ini aku tidak pernah melihat seseorang terhadap rajanya, mau raja Persia, mau raja Rom, mau raja mana saja, seperti taatnya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Apa? Ketika Nabi Muhammad mengeluarkan ludah mau nyiduh, tangan sahabat Nabi ini berebut minta diludahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sudah meludah, ludahnya dibagi kepada semua sahabat Nabi, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Ludah ini, kalau raja segede apapun rajanya, kalau yang namanya ludah nggak ada yang pengen. Ini ludah Nabi rebutan. Ini kata orang kafir Mekah yang memata-matai sahabat Nabi, ingin mengukur kekuatan, kemampuan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kedua, kata orang ini, tidak pernah melihat Nabi Muhammad melakukan wudhu terkecuali air yang netes dari badan Kanjeng Nabi Muhammad di tandean bareng-bareng kepada sahabat Nabi, saking padatnya sampai pada desek-desek hampir terjadi pertengkaran, ingin mendapatkan air wudhunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kata orang ini kepada sahabat-sahabat kafir di Mekah, saking kuatnya keyakinan sahabat Nabi, andaikan Nabi menyuruh mereka menyerang, tidak ada yang takut mati. Ini bukan musuh sembarangan, kata orang kafir Mekah. Akhirnya ditaktik terjadi Sulh Hudaybiyah. Nabi tidak boleh meneruskan umroh ke Mekah, tapi ada izin tahun depan enggak. Itu terjadi sulh yang sangat luar biasa itu.
Makanya iman para sahabat Nabi ini jangan diukur dengan iman-iman kita ini. Cuman yang ada sesuatu yang menyenangkan ketika suatu saat Nabi bersabda, saya ini rindu kepada sahabatku, rindu kepada apa riwayatnya itu lupa lagi, sahabatku gitu, atau rindu kepada temanku gitu. Kemudian para sahabat Nabi, kenapa Nabi rindu pada teman Nabi? Kan kita ini teman Nabi. Oh bukan, kamu itu adalah sahabatku, kata Nabi. Kalau ini adalah saudaraku kalau tidak salah. Siapa itu? Yaitu orang yang hidup di akhir zaman, tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar aku, tapi mereka mencintaiku dengan cinta yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang dicinta oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Qultu innahum yaquluna, aku berkata kepada Nabi Muhammad, innahum yaquluna, banyak orang yang berkata, inna ma'hu jabala khubzin wa nahromain. Sesungguhnya Dajjal ini kalau jalan-jalan sambil bawa gunung roti dan air, bengawan air. Di Mekah itu kalau yang namanya roti itu sudah luar biasa, air itu juga luar biasa. Kalau di kita bawa air, sanggarung kilobah. Kalau ini di Mekah bawa bengawan, bawa kali yang ada airnya jernih, ditawar-tawarkan kepada masyarakat. Kalau orang yang mau ikut Dajjal masuk ke sana, padahal di sana itu neraka. Tapi kalau yang tidak mau ikut, dibunuh oleh Dajjal, dibunuhnya masuk surga. Qala, Nabi bersabda, huwa ahwanu 'alallahi min dzalik. Yang seperti itu bagi Allah sangat lebih mudah dibanding apa yang dibawa oleh Dajjal. Tidak sulit itu bagi Allah seperti itu. Ini jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawat Tirmidzi an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dajjalu yakhruju min ardin bil masyriq. Dajjal ini nanti akan keluar, muncul dari tanah di sebelah timurnya Mekah. Yuqalu laha Khurasan, tanah itu namanya adalah Khurasan. Yadba'uhu aqwamun, dan ketika muncul Dajjal ini diikuti oleh orang banyak. Ka'anna wujuhahum al-majanu, yang mana orang-orang yang mengikuti Dajjal ini seakan-akan wajah-wajah mereka itu seperti tameng. Tameng itu apa? Perisai. Ya, tameng yang besar. Artinya apa? Tameng itu ya kerasnya dan lebarnya. Orangnya lebar-lebar wajahnya. Al-mutraqatu, yang suka dipalu pakai apa? Pakai palu itu, teng gitu. Dan direwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yadba'ud dajjal min Yahudi Asbahan. Yang mengikuti Dajjal kemana-mana itu adalah orang-orang Yahudi Asbahan.
Asbahan itu sekarang di daerah Palestina, tapi Palestina yang itu yang Yahudi itu, Israel. Sab'una alfan, 70.000.